Pencarian Arsenal akan sosok pengganti Pierre-Emerick Aubameyang berlanjut. La Gazzetta dello Sport mengklaim, The Gunners kini meneropong ke arah Victor Osimhen di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan media ini, Arsenal favorit untuk mendapatkan tanda tangan striker Napoli itu. Meski begitu, klub London Utara diharuskan mengeluarkan uang yang tak sedikit. Napoli diyakini membanderol Osimhen di angka 84 juta pound. Arsenal sendiri sudah memantau Osimhen selama beberapa bulan terakhir. Setelah membiarkan Aubameyang merapat ke Barcelona secara gratis, manajer Mikel Arteta saat ini hanya punya 2 striker senior di bursa transfer Januari lalu. Sebetulnya Arsenal sudah mengubek-ubek talenta-talenta dari Serie A Italia, sempat dekat dengan ex-striker Fiorentina Dusan Vlahovic. Pada akhirnya pemain Serbia ini memutuskan merapat ke Juventus. Kini, Arsenal fokus untuk mengejar tanda tangan Osimhen, 23 tahun. Osimhen tampak jadi opsi yang lebih menarik bagi Arsenal ketimbang Vlahovic mengingat kondisi fisik dan atletisnya, atribut yang dicari untuk posisi striker baru. Reputasi Lukaku sebagai striker mahal seolah-olah diabaikan Tuchel, saat The Blues sebenarnya butuh mencetak gol di markas Everton. Suram, Romelu Lukaku, diabaikan Thomas Tuchel padahal reputasi Lukaku sebagai striker mahal seolah-olah diabaikan Tuchel saat The Blues sebenarnya butuh mencetak gol di markas Everton. Thomas Tuchel berusaha menjelaskan mengapa dirinya tetap tidak memainkan Romelu Lukaku dan membiarkannya jadi cadangan tak terpakai saat Chelsea kalah 1-0 dari Everton. The Blues bertandang ke Goodison Park, Senin, 2/5, untuk menjalani laga terkini mereka di Liga Primer Inggris. Namun harus pulang dengan kekecewaan setelah tidak bisa membalas gol tunggal Everton yang dicetak oleh Richarlison di awal babak kedua. Keputusan Tuchel untuk tidak memasukkan Lukaku dari bangku cadangan saat timnya butuh gol tentu menuai pertanyaan. Belum lagi karena bandrol mahal sang striker yang ditebus senilai 98 juta pound dari Inter Milan pada awal musim 2021/22. Chelsea melakukan 3 pergantian pemain lawan Everton. Dengan gelandang internasional Italia, Jorginho dipaksa keluar saat jeda. Dari sana, Tuchel memilih untuk memasukkan Christian Pulisic dan Hakim Ziyech ketika pasukannya memburu gol penyeimbang dan mengatakan kepada awak media alasannya tidak memasukkan Lukaku. Karena kami mengeluarkan Jorginho, kami hanya memiliki 3 pergantian. Manchester United dikabarkan telah mengajukan penawaran kepada Inter Milan terkait transfer striker Lautaro Martinez. Nerazzurri disebut-sebut disodori mahar senilai 42 juta pound oleh Man United. Tak hanya uang, Setan Merah akan memberi Anthony Martial untuk Inter sebagai bagian dari kesepakatan transfer Lautaro. Revolusi Erik ten Hag. Angkut Lautaro Martinez, Inter Milan akan dikasih striker Manchester United Lautaro Martinez jadi bagian dari proyek besar yang akan dibangun Erik ten Hag di Manchester United musim depan. Manajer yang akan datang Man United, Erik ten Hag, memang tengah menggalakkan perubahan besar-besaran di skuad yang akan dipimpinnya kelak. Pandit sepak bola Italia, Marco Barzagli, mengklaim di kanal YouTube dia bahwa manajemen The Red Devils ingin mendukung penuh proyek yang akan dibangun pelatih Ajax tersebut. Namun, Inter tampaknya tidak akan membiarkan asetnya tersebut berpaling klub. Kubu Giuseppe Meazza akan melakukan segala cara untuk menghalangi upaya Man United membajak striker Argentina itu. Di kubu seberang, Martial saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Sevilla setelah gagal menemukan tempat di tim utama Man United. Pemain 26 tahun itu tak bakal menjadi bagian dari proyek Ten Hag untuk musim depan. Makanya, Martial akan dijadikan sebagai umpan agar Inter bersedia menerima uang plus pemain dan merelakan Lautaro jatuh ke pangkuan kubu Old Trafford. AC Milan tengah menyusun proposal penawaran untuk bintang Manchester City Riyad Mahrez di musim panas mendatang. Direktur AC Milan Paolo Maldini mempertimbangkan serius untuk mendatangkan bintang Manchester City Riyad Mahrez di bursa transfer musim panas mendatang. Mahrez saat ini memasuki masa kerja 18 bulan terakhir di Etihad Stadium, sehingga menarik ketertarikan dari beberapa klub elit Eropa, termasuk Rossoneri. Menurut Tuttosport, Maldini tengah menyusun siasat untuk bisa mengangkut pemain internasional Aljazair tersebut di penghujung musim nanti. Bahkan, Mahrez masuk dalam daftar belanja prioritas di musim panas nanti, sebagai bagian dari proyek pelatih Stefano Pioli membangun tim juara musim mendatang. Saat ini,
Milan tengah menggodok proposal penawaran untuk Man City demi memuluskan langkah mendapatkan tanda tangan mantan bintang Leicester City tersebut. Namun, Milan tidak sendirian. Di belakang mereka, ada Paris Saint-Germain yang juga ingin berbenah di sektor lini serang mereka. Klub raksasa Ligue 1 Prancis itu memproyeksikan Mahrez sebagai suksesor Angel Di Maria, yang diyakini akan angkat kaki dari Parc des Princes di penghujung musim 2021-22 ini. Mahrez merupakan salah satu andalan Pep Guardiola di Man City. Sang gelandang serang telah mencatatkan total 43 penampilan di berbagai kompetisi musim ini, mengemas 23 gol. Mahrez saat ini tengah berjuang untuk mewujudkan double gelar bagi City seiring klub saat ini telah berada di fase semifinal Liga Champions dan berjuang ketat dengan Liverpool mengamankan titel Liga Premier Inggris. Kapten The Red Devils itu dikritik habis-habisan atas penampilan amburadulnya musim ini, dan bisa ditawarkan ke Barcelona. Dilaporkan merasa Manchester United bakal menawarkan Harry Maguire dalam sebuah kesepakatan pertukaran pemain. Calon manajer baru Man United, Erik ten Hag, ingin segera mendatangkan pemain pilihannya ke Old Trafford dan dilaporkan berusaha memboyong gelandang Barca. Frenkie de Jong pernah bekerja di bawah Ten Hag saat masih berseragam Ajax dan berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia pada musim 2018-19, di mana mereka mencapai semifinal Liga Champions. Penampilan De Jong saat itu membuat Barca kepincut dan rela menggelontorkan 75 juta euro, dan kini maestro lini tengah asal Belanda tersebut sudah mencatatkan 136 penampilan dalam warna Blaugrana. Lewat kanal Twitter miliknya, jurnalis Gerard Romero berkata Ten Hag ingin reuni dengan De Jong, tetapi Barcelona meyakini bahwa United mungkin akan mengusahakan kesepakatan pertukaran, dan Maguire menjadi satu dari 3 nama yang bisa dikirimkan ke Camp Nou. Bek asal Inggris itu dikritik habis-habisan usai tampil ambiar musim ini, sementara nasibnya sebagai kapten Manchester United kian tak jelas. Raksasa Liga Premier Inggris itu membayar 80 juta pound, sebuah rekor dunia untuk seorang pemain bertahan, demi mendapatkan jasanya dari Leicester City pada 2019. Pemain lain yang Barca yakini bisa ditawarkan The Red Devils adalah Marcus Rashford, yang juga tampil mengecewakan sepanjang 2021-22. Jebolan Akademi United itu seolah kehilangan kepercayaan dirinya, dan baru mencetak 5 gol di semua kompetisi musim ini, terakhir pada Januari lalu. Bek kiri Alex Telles juga dikaitkan ke Barca, tetapi klub asal Catalunya itu disebut mungkin tertarik dengan Scott McTominay dan Anthony Elanga. Fabio Carvalho menjalani musim yang sensasional bersama Fulham hingga membantu klub juara musim ini. Fulham akan bermain di Liga Premier Inggris musim depan, setelah mereka juga mengamankan status sebagai juara Championship 2021-22, atau kompetisi kasta kedua Liga Inggris. Salah satu faktor keberhasilan Fulham adalah wonderkid mereka, Fabio Carvalho. Masih berusia 19 tahun, pemain berdarah Inggris Portugal ini menjalani musim yang sensasional dan jadi kunci permainan dari Fulham. 10 gol dari 35 penampilan ia kemas musim ini, dan hal tersebut membuat Carvalho masuk radar dari Liverpool. Bukan hanya isapan jempol, Liverpool disebut sudah sukses menjaring Carvalho untuk musim depan, dan akan diumumkan pada bulan ini. Liverpool hanya merogoh kocek maksimal senilai 7 juta pound sterling untuk bisa mendaratkan Carvalho di Anfield, selepas laga antara Fulham dan Luton Town, yang berakhir 7-0 untuk Fulham. Carvalho ditanya oleh media terkait masa depannya, didampingi Alexander Mitrovic, striker Fulham yang dinobatkan sebagai Man of the Match (MOTM) pada partai itu. Carvalho hanya bisa cengengesan. Kita akan lihat sama-sama apa yang akan terjadi. Saat ini saya hanya ingin menikmati momen yang ada. Anda bisa lihat bagaimana fans sangat senang, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi, ucap Carvalho soal rumor Liverpool. Mitrovic yang banyak mendapat asupan assist untuk mencetak gol musim ini, turut mengindikasikan bahwa mungkin musim depan, dirinya tidak akan satu tim dengan Carvalho. Namun bagaimanapun, Mitrovic benar-benar mengapresiasi kontribusi Carvalho musim ini. Saya mau memberikan penghargaan MOTM ini kepada Fabio. Kita semua tahu apa yang akan terjadi musim depan pada Carvalho. Dia benar-benar talenta yang luar biasa, ujar bomber asal Serbia itu.
Mino Raiola pernah membuat transfer besar ketika Paul Pogba merapat ke Juventus dari Manchester United. Begitupun sebaliknya, General Manager Inter Milan Giuseppe Marotta memberi tribut untuk Mino Raiola setelah sang super agen wafat pada pekan ini. Marotta pernah bekerja sama dengan Raiola, baik ketika nama pertama berada di Juventus maupun di Inter Milan. Namun, yang paling diingat sang GM adalah bagaimana ketika Raiola mewujudkan dua transfer hebat yang melibatkan Paul Pogba. Saya kelimpungan mendengar kematian Mino Raiola, buka Marotta kepada kantor berita An Kronos. Dia adalah teman dan kolega kerja, seseorang dengan kualitas dan kompetensi tinggi. Kami punya momen-momen positif bersama, berkolaborasi secara intensif, dengan beberapa perdebatan, kenang Marotta. Meski begitu, selalu dengan keadilan dan rasa hormat terhadap orang dan profesionalisme. Katanya lagi, perihal transfer Pogba dari Manchester United ke Juventus, lalu dari Turin ke Old Trafford, Marotta menyebut itu adalah sebuah operasi terbaik yang pernah dilakukan Raiola. Operasi ganda Pogba, pindah dari Manchester United ke Juventus, lalu dari Juve ke Man United, tambah Marotta. Itu adalah mahakarya ganda di mana Raiola memiliki peran yang sangat penting. Jelas Marotta. Marotta menyatakan, dunia kehilangan salah satu figur penting dalam dinamika perbisnisan sepak bola. Menurutnya, Raiola adalah salah satu orang yang telah meningkatkan nilai-nilai sepak bola. Dunia sepak bola kehilangan seorang profesional yang luar biasa, sering kritis terhadap sistem. Akan tetapi sikap kritisnya selalu konstruktif untuk membantu sepak bola meningkat, pungkasnya. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memberi hiburan untuk klubnya sendiri dengan menganggap posisi runner-up La Liga sebagai turnamen mini. Barcelona harus menerima nasib mereka yang puasa gelar pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Meski begitu, musim ini belum sepenuhnya berakhir bagi tim asuhan Xavi Hernandez. La Liga Liga Spanyol masih menyisakan 4 pertandingan yang harus dilakoni Barcelona. Satu-satunya kompetisi yang tersisa hanyalah memperebutkan peringkat kedua. Real Madrid telah memastikan diri sebagai juara La Liga Liga Spanyol pada musim ini. Xavi pun menyadari situasi terkini dan tetap berusaha maksimal pada sisa musim. Untuk itu, Xavi pun mensyukuri kemenangan 2-1 timnya atas Real Mallorca pada laga lanjutan La Liga, Minggu, tanggal 1 Mei tahun 2022. Tambahan poin ini sangat untuk mendapatkan tempat di Liga Champions musim depan, kata Xavi seperti dilansir dari Sport.